Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Henita Dwi Muiz sebagai guru, dan di sini saya ditemani oleh siswa-siswa saya. Yang pertama yaitu Imam Prastio, Dwi Ayunitias, Nia Sylvia. kami dari SMK Negeri 1 Lelea siap mengikuti Camp Kreativitas Guru SMK Indonesia bidang Urban Agrikultur tahun 2021. Nilea bisa! Budidaya ikan dalam ember atau sering kita sebut sebagai budik damber belakangan ini menjadi populer di kalangan masyarakat. Mengapa? Karena dengan teknik budik damber ini kita bisa membudidayakan ikan sekaligus bercocok tanam secara aquaponik. Selain itu, kita juga bisa membudidayakan ikan tanpa harus terhalang oleh lahan yang terbatas. Budidaya ikan dalam ember atau budik damber ini merupakan hasil temuan dari salah satu dosen budidaya perikanan, yaitu Bapak Juli Nursandi, SPI MSI dari Politeknik Negeri Lampung. Nah, kali ini kita akan membudidayakan ikan lele dan juga tanaman kangkung. Pemilihan ikan lele dalam budik damber ini dikarenakan ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang tahan dengan kadar oksigen yang rendah. Selain itu, kita juga menggunakan tanaman kangkung dan media tanam arang. Alat dan bahan yang diperlukan untuk budidaya ikan dalam ember. Yang pertama yaitu ada ember dengan kapasitas air 80 liter. Selanjutnya ada gelas plastik yang digunakan untuk menggantung tanaman kangkung sebagai aquaponik. Ada arang. Arang ini digunakan sebagai media tanam kangkung. Selain itu, arang ini juga berfungsi untuk menetralisir racun dalam air. Selanjutnya, ada batang bawah kangkung yang berakar, ikan lele dengan ukuran 5-12 cm, kemudian ada serok ikan. Probiotik ini digunakan untuk menumbuhkan pakan alami pada air untuk ikan. Selain itu, probiotik ini juga untuk menjaga kondisi air agar tetap kondusif. Ada alat bor, di mana alat bor ini digunakan untuk melubangi tutup ember. Selain itu, untuk melubangi saluran oksigen dan juga saluran untuk pembuangan keran. Yang terakhir yaitu adalah alat solder. Alat solder ini digunakan untuk melubangi gelas plastik agar akar bisa menyerap air. Sebelum kita melakukan tebar benih ikan lele, kita juga harus melakukan treatment atau persiapan agar airnya itu ideal dan cocok pada saat tebar benih. Bagaimana caranya? Salah satunya yaitu dengan menggunakan probiotik. Ketika nanti air itu diendapkan selama minimal 2 hari, kita menambahkan probiotik sekitar 1 sendok makan untuk air yang dalam ember tersebut. Sini saya menggunakan benih ikan lele yang berukuran 7-12 cm. Setelah itu, kita akan mempersiapkan untuk menanam tanaman kangkung. Kita memasukkan batang bawah kangkung yang berakar ke dalam gelas plastik sebanyak 5 batang. Dan juga kita memasukkan arang ke dalam gelas tersebut, yaitu sekitar 50 sampai dengan 80% dari ukuran gelas plastik tersebut. Barulah kita memasukkan gelas plastik yang sudah terisi oleh batang bawah kangkung yang berakar dan juga arang tersebut ke dalam tutup ember yang sudah kita persiapkan sebagai aquaponik. Pemeliharaan ikan lele yang pertama yaitu dengan menjaga kualitas air, di mana menjaga kualitas air ini dengan melakukan pergantian air dan juga bisa dengan menambahkan cairan probiotik. Dengan penambahan cairan probiotik ini, pergantian air menjadi relatif jarang. Selain menambahkan cairan probiotik ke dalam air, kemungkinan akan ada ikan yang berjamur. Bagaimana kita mengatasinya? Cara mengatasi ikan yang berjamur ini salah satunya yaitu dengan segera memisahkan antara ikan yang berjamur dan juga ikan yang sehat. Selain itu, kita juga harus sesegera mungkin untuk mengganti airnya agar jamur-jamur yang ada di dalam air bisa segera hilang dari air tersebut. Selain itu, kita juga melakukan sortir. Sortir ini dilakukan agar kita bisa mengetahui perkembangan dari ikan lele tersebut.
nanti kita bisa mengetahui ukuran lele yang kecil, sedang, dan juga yang besar. Karena walaupun pada saat tebar benih ukuran lelenya itu sama, namun perkembangan dari setiap ikan lele itu berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus melakukan sortir ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki sifat kanibalisme. Artinya dia bisa memakan temannya sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya sortir ikan lele, kita juga harus segera memisahkan antara ikan yang besar dan juga ikan yang kecil. Karena apabila ikan yang besar dan ikan yang kecil ini disatukan, kemungkinan besar ikan yang besar akan memakan ikan yang kecil. Dan ini akan menghambat pertumbuhan dari ikan tersebut. Pada saat tebar benih, kita melakukan pemberian pakan dengan jenis pakan yang paling kecil. Mengapa? Karena pada saat tebar benih ini, ukuran mulut dari ikan lelenya itu relatif masih kecil. Oleh karena itu, kita masih menggunakan pakan dengan ukuran yang paling kecil. Namun ini bertahan hanya sekitar 1 minggu saja. Selanjutnya kita langsung mengganti jenis pakannya ini dengan menggunakan pelet. Jenis pelet yang kami gunakan yaitu pelet 781 atau 781-1. Pemberian pakan ini biasanya saya melakukannya itu setiap hari 2 kali, yaitu pada jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Pemberian pakan juga saya melakukannya sesuai dengan respon ikan. Namun apabila ikannya itu sudah mulai kurang merespon dan juga banyak pakan-pakan yang mengambang di atas air, maka pemberian pakan akan saya hentikan. Nah, pada saat pemberian pakan itu juga saya sekalian mengamati berapa sendokkah, berapa banyakkah pakan yang diberikan pada setiap embernya. Mengapa? Agar pada saat pemberian pakan selanjutnya saya sudah mengetahui seberapa banyak pakan yang diberikan. Selanjutnya, bagaimanakah cara pemeliharaan tanaman kangkung? Sebenarnya, cara pemeliharaan tanaman kangkung ini cukup mudah. Karena kita hanya perlu memperhatikan daunnya dan juga tangkainya. Apabila ada tangkai dan daun yang sudah mulai menguning, artinya kita harus segera memotong daun tersebut dan tangkai tersebut. Dan apabila arang yang ada di dalam gelas plastik itu sudah mulai menyusut atau berkurang, kita juga bisa menambahkan arang tersebut ke dalam gelas plastik. Namun biasanya untuk pemanenan ikan lele ini berjarak 2, 3 sampai maksimal 4 bulan dari masa tebar benih. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita melakukan pembuangan air melalui saluran keran yang ada di bawah ember. Nah, setelah airnya sudah surut, barulah kita menyerok ikan tersebut untuk dipisahkan ke wadah yang lain. Kangkung membutuhkan waktu sekitar 2 minggu setiap kali panen, dan ikan lele membutuhkan waktu minimal 2 bulan. Artinya pada saat 1 kali panen ikan lele, maka kangkung kita bisa katakan sudah melakukan pemanenan selama 4 kali. Sistem COD ini belakangan ini menjadi sangat populer di masyarakat karena selain memudahkan untuk pembeli, sistem COD ini juga meminimalisir untuk kegiatan masyarakat atau aktivitas masyarakat di luar rumah selama masa pandemi. Jadi apabila kita samakan waktu pemanenan kangkung dengan ikan lele yaitu selama 2 bulan, maka kita bisa menghasilkan kangkung yaitu sekurang-kurangnya ada 20 ikat kangkung. Nah, selanjutnya untuk ikan lele tersendiri 1 kilonya itu berisi sekitar 8 ekor ikan dengan ukuran yang sama, yaitu dengan panjang sekitar 18-23 cm. Itulah seputar budik damber dari mulai alat dan bahan, cara penanaman dan tebar benih, pemeliharaan, pemanenan, dan sampai pada tahap pemasaran. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Selamat mencoba untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.